Di saat Kak Yona mandang ke bagian belakang, sujud mandang ke bagian belakang, dan dia tidak melihat siapapun. Guys, kembali lagi ke channel aku, channel Guguy, channel terkece, terkirim, terkreatif. Hei, aku. Nah. Ngerti aku. 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 Di sini aku akan bercerita tentang kisah ikut sholat, di mana karakter dan tempatnya itu akan aku sama-samakan ya. Karakter tersebut kita sebut dengan nama Kak Yona. Terima kasih buat Kak Yona udah mau berbagi kisahnya yang disebut dengan kisah ikut sholat. Mungkin kisah ini tidak hanya Kak Yona yang mengalaminya, mungkin saja ada sebagian juga yang mengalami kisah seperti ini. Bahkan jujur aku juga pernah mengalami kisah seperti itu. Kak Yona ini kesibukannya ialah kuliah semester 5 mau banyak ke semester 6. Di saat itu tugas agak sedikit menumpuk, dan Kak Yona terpaksa pulang agak sedikit kemalaman. Dia merasa agak sedikit capek. Singkat cerita, dia pun pulang ke kosnya. Setelah tiba di kosnya, ia langsung membuka kamar dan terbaring. Di saat itu dia agak sedikit capek. Dia langsung tertidur tanpa sholat isya terlebih dahulu. Dan tak lama kemudian ia pun terbangun sekitar jam 11 atau setengah 12. Ia pun terbangun. Ia pun ingat bahwa dia belum sholat isya. Dia bergegas langsung pergi ambil wudhu untuk menjalankan sholat isya. Di saat itu malam agak sedikit gelap, agak sedikit sunyi. Teman-temannya udah tidur semua, dan dia cuma yang terbangun untuk menjalankan sholat isya. Dan dia pun langsung pergi bergegas mengambil wudhu. Selesai mengambil wudhu, dia bentang sejadahnya di dalam kamarnya seperti biasa, seperti orang sholat biasa, sholat isya. Cuman di saat ini Kak Yona agak sedikit terlambat mengerjakan sholat isya dikarenakan dia tertidur. Jam sudah sekitar jam setengah 12. Ia sholat seperti biasa. Rakaat pertama seperti biasa, rakaat kedua juga seperti biasa. Setelah rakaat ketiga, sujud, duduk di antara dua kaki. Dia pun seperti ada yang mengikuti dia sholat. Dia sholat, Kak Yona mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti ada yang mengikutinya dari belakang. Dan Kak Yona pun fokus dengan bacaannya, fokus dengan mengecilkan suaranya, komat kami. Dan dia pun fokus dengan telinganya ke bagian belakang, seperti ada juga yang komat kamit. Dan dia kembali sholat, fokus, mungkin dia itu kawan dia ikut sholat. Dan saat itu udah masuk rakaat keempat. Sudah masuk rakaat keempat, Kak Yona pun langsung sujud. Singkat cerita langsung sujud saja. Dan dia menoleh ke belakang, agak sujud, matanya ke belakang gitu. Tetapi di saat Kak Yona mandang ke bagian belakang, sujud mandang ke bagian belakang, dan dia tidak melihat siapapun. Tidak melihat siapapun. Dan dia bangun dari sujudnya dan membaca ayat-ayat yang ada di dalam sholat. Dan dia fokus dengan mengecilkan suaranya. Tetapi di belakang Kak Yona tersebut seperti ada juga
yang ikut baca qomat tamim. Di saat itu Kak Yona agak sedikit takut, agak sedikit pucat muka dia, dan dia pun segera menyelesaikan sholat isya tersebut. Setelah sholat, dia mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, dan dia pun langsung madang ke belakang. Tetapi tidak ada sama sekali orang. Dia bergegas, nimpuni mukena dan sejadahnya, dan dia pun mengetuk pintu kamar temannya. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dan dia mengintip bagian celahnya, teman-temannya tidur semua. Kak Yona berpikir positif saja, mungkin dia kecapean, pikirannya melayang-layang. Dan di saat itu pun Kak Yona tidur ke kamarnya, masuk ke kamarnya langsung tidur. Singkat cerita, pagi pun udah datang, dan dia pun bercerita tentang apa yang dia dialami waktu malam itu, sekitar pukul 11:30 malam. Dan dia pun bercerita ke teman dia, tapi temannya satu pun tidak ada yang percaya bahwa apa yang Kak Yona alami itu. Dan tanggapan teman-temannya seperti ini, mungkin kamu hanya kecapean, pikiran kamu melayang-layang. Tapi Kak Yona merasakan apa yang dia rasakan itu nyata benar-benar terjadi. Seperti ada yang ikuti dia sholat, seperti ada makmum di belakangnya. Tetapi setelah dia melihat ke belakang, kok nggak ada. Nah, dari cerita tersebut, aku yakin banyak juga yang merasakan apa yang Kak Yona rasakan. Bukan hanya Kak Yona aja yang merasakan, jujur aku juga pernah merasakan seperti ada yang ikut aku sholat di belakang. Jika kalian ada, tolong komen di bawah. Oke, sampai di sini dulu kisah misteri kita. Kisah misteri yang berjudul ikut sholat. Terutama aku berterima kasih sama Kak Yona udah membagikan pengalamannya. Walaupun bukan hanya dia aja yang mengalami apa yang dia rasakan, tetapi aku juga pernah mengalaminya. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.